Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Karangjati dulunya desa yang damai dan sederhana, dihuni oleh petani, nelayan, dan pedagang kecil. Tidak pernah ada kejadian aneh atau mengerikan yang mengusik kehidupan mereka. Namun, beberapa bulan terakhir, keadaan berubah. Satu persatu, gadis muda di desa itu mulai menghilang secara misterius. Awalnya warga mengira gadis-gadis itu kabur dari rumah karena masalah keluarga atau ingin mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Tapi berhari-hari berlalu tanpa ada satupun dari mereka yang kembali atau mengirim kabar. Rasa takut mulai menyelimuti desa. Gadis pertama yang hilang adalah Rina, gadis berusia 17 tahun yang dikenal sebagai anak baik dan penurut. Ia terakhir kali terlihat pergi ke pasar untuk membeli tepung. Kedua orang tuanya, Pak Darto dan Bu Marni, mengatakan bahwa polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun tanpa hasil yang jelas. Sebulan kemudian, giliran Sari yang menghilang. Sari adalah tunangan Bayu, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai petani. Hari itu Sari berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke rumah Bayu, tetapi malamnya ia tak kunjung pulang. Awalnya keluarganya mengira Sari mungkin menginap di rumah Bayu, tapi keesokan harinya Bayu datang dengan wajah panik. Sari tidak pernah sampai ke rumahnya. Kehilangan Sari membuat Bayu sangat terpukul. Ia dan keluarganya mencari kemana-mana, bertanya kepada penduduk desa hingga melapor ke kepala desa. Namun jejak Sari seolah lenyap begitu saja tanpa ada petunjuk. Setelah itu, satu persatu gadis desa menghilang dalam selang waktu yang semakin cepat. Ada yang menghilang saat pulang dari sawah di sore hari, ada yang tiba-tiba tak ditemukan setelah pergi ke warung untuk membeli makanan. Semakin banyak yang hilang, semakin besar pula rasa takut yang menghantui desa. Mereka mulai takut membiarkan anak perempuan mereka keluar rumah sendirian. Beberapa orang bahkan memasang pengaman tambahan di rumah mereka seperti gembok dan kayu, penyangga di pintu, karena takut kehilangan anggota keluarga. Suasana desa yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketakutan. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa ada makhluk gaib yang menculik gadis-gadis itu. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah ulah manusia jahat yang menculik mereka untuk dijual ke kota. Namun yang lebih mengerikan, beberapa orang tua desa mulai berbisik-bisik bahwa mungkin ada seseorang yang melakukan pesugihan. Ilmu hitam yang menuntut tumbal manusia sebagai syarat kekayaan. Kita harus menemukan siapa pelakunya, seru Pak Lurah dalam pertemuan warga. Tapi bagaimana Pak? Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Mereka hilang begitu saja, sahut seorang warga. Pak Kromo, sesepuh desa yang dikenal sering memberi nasihat, bijak, angkat bicara. Kita harus mencari siapa yang diuntungkan dari semua ini. Jika benar ini pesugihan, pasti ada yang mendapatkan keuntungan dari hilangnya mereka. Saat itu, beberapa orang mulai melirik ke satu arah, warung sate Pak Tikno. Warung sate itu memang sangat populer dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, warung Tikno hanyalah warung biasa yang tidak terlalu ramai. Namun sejak pertama kali Rina menghilang, warung itu mendadak penuh pelanggan. Orang-orang dari luar desa pun sering mampir, seolah-olah mereka sudah mendengar kabar tentang kelezatan sate di sana. Apa mungkin, bisik salah satu warga dengan ragu. Tidak mungkin Pak Tikno, sahut yang lain. Bayu yang mendengar pembicaraan itu langsung teringat sesuatu. Sari pernah berkata ingin membeli sate di warung Tikno. Dengan hati yang penuh amarah, Bayu mendatangi warung itu malam itu juga. Saat sampai di sana, ia melihat warung masih ramai meskipun waktu sudah larut. Orang-orang terlihat lahap menyantap sate yang disajikan Tikno. Bayu mendekati warung dan melihat Tikno yang sedang membakar sate di atas arang panas. Wanita itu tersenyum ramah seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Bayu merinding. Ia memutuskan untuk tidak gegabah. Jika benar warung ini ada hubungannya dengan pesugihan,
ia harus mencari bukti lebih dulu. Yuna wana sila pacikan spelagi. Bayu mengamati dari kejauhan, mencoba melihat apa yang ada di ruangan belakang warung. Sulit melihat dengan jelas, namun ada satu hal yang jelas. Bau anyir yang menyengat keluar dari ruangan itu. Bau yang tidak biasa. Bayu merinding. Ia yakin ada sesuatu yang mengerikan di balik warung sate Tikno. Aku harus mencari tahu lebih jauh, gumamnya dalam hati. Ia tidak akan membiarkan adiknya dan gadis-gadis lain menghilang begitu saja tanpa jawaban. Warung sate milik Tikno berada di pinggir jalan utama Desa Karangjati. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya terdiri dari sebuah tenda sederhana dengan beberapa meja kayu dan bangku panjang untuk pelanggan. Dulunya hanya dikunjungi warga desa yang kebetulan lewat, namun belakangan ini warung itu menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Ini beda, dagingnya empuk dan bumbunya meresap, kata seorang pelanggan. Aku nggak tahu kenapa, tapi setelah makan di sini rasanya pengen makan lagi besok, tambah pelanggan lain. Lambat laun, kabar tentang warung sate Tikno tersebar luas. Para pedagang dari pasar, sopir truk yang sering melewati desa, hingga orang-orang dari kota terdekat mulai berdatangan. Bahkan di hari-hari biasa, warung itu selalu penuh pelanggan. Setiap sore, aroma sate yang dibakar memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Keanehan pun mulai terlihat. Beberapa warga desa yang sering makan di warung, Tikno mengaku mengalami mimpi aneh. Mereka bermimpi bertemu gadis-gadis muda yang menangis dan meminta tolong. Namun karena tidak ada bukti nyata, mereka menganggapnya hanya bunga tidur. Sejak warung Tikno semakin laris, pedagang makanan lain di desa mulai sepi. Penjual sate lain di desa itu sampai gulung tikar karena tidak ada lagi yang membeli dagangannya. Sejak kapan Tikno bisa masak seenak ini? Bisik seorang warga. Dulu, masakannya biasa saja. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung. Tikno dulunya dikenal sebagai wanita biasa yang ramah dan suka berbincang dengan pelanggan. Namun setelah warungnya sukses, ia mulai berubah. Ia tidak lagi banyak berbicara dengan orang-orang desa. Setiap hari ia lebih fokus pada warungnya dan selalu terlihat sibuk. Jika ada yang bertanya tentang rahasia kelezatan satenya, ia hanya tertawa kecil dan berkata, resep keluarga. Namun, ada satu kebiasaan baru Tikno yang mulai diperhatikan oleh beberapa orang. Setiap malam setelah warungnya tutup, ia selalu pergi ke sebuah ruangan kecil di belakang warungnya. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di dalam ruangan itu. Tetapi, beberapa warga yang tinggal di dekat warung mengaku sering mendengar suara aneh dari sana. Kadang seperti suara orang menangis, ujar seorang warga yang tinggal tak jauh dari warung Tikno. Aku pernah lewat tengah malam dan aku melihat cahaya redup dari ruangan itu. Aneh sekali. Malam itu, Bayu kembali mengawasi warung Tikno dari kejauhan. Ia melihat warung itu tetap ramai hingga larut malam. Pelanggan terus berdatangan, bahkan ada yang rela menunggu lama hanya untuk bisa makan di sana. Namun yang membuatnya semakin gundah adalah cara Tikno memperlakukan daging satenya. Setiap kali stok daging habis, Tikno tidak pernah pergi ke pasar atau memanggil tukang daging. Entah dari mana, ia selalu memiliki stok daging baru dalam jumlah besar. Apa mungkin Bayu menelan ludah, berusaha menyingkirkan pikiran buruk yang mulai menguasai kepalanya. Bayu teringat sebelum Sari menghilang, adiknya sempat berkata ingin membeli sate di warung Titik. Saat itu, ia tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi kini pikirannya dipenuhi pertanyaan yang semakin menghantui. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara hilangnya Sari dan gadis-gadis lain dengan sate yang dijual di warung itu? Bayu merasakan mual merayap di perutnya saat membayangkan kemungkinan yang mengerikan. Ia menepis pikiran itu, tetapi kecurigaannya semakin kuat. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak sebelum menuduh seseorang secara langsung. Malam itu, Bayu bertekad untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menunggu sampai warung Titik tutup dan pelanggan terakhir pergi. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, bersembunyi di balik pohon besar yang tak jauh dari warung itu. Dalam kegelapan, ia melihat Titik keluar dari warung dengan membawa sebuah ember besar yang ditutupi kain lusuh. Bayu menahan napas, matanya menajam mengikuti setiap gerakan wanita itu. Titik berjalan menuju sebuah ruangan kecil di belakang warungnya.
menghilang ke dalam kegelapan. Lalu, terdengar suara berisik dari dalam ruangan itu. Bayu menajamkan pendengarannya. Ia bisa menangkap sesuatu seperti suara rintihan tertahan. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Namun, suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh tawa pelan yang terdengar aneh, melengking tipis, dan menggetarkan bulu kuduknya. Bayu merasakan tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus memberitahu orang lain, pikirnya. Dengan hati-hati, ia menjauh dari warung, berlari pulang dengan napas tersengal. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, suara itu kembali menggema di kepalanya, membuatnya semakin yakin bahwa ada yang salah dengan warung sate titik. Jika dugaannya benar, maka warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Dan jika ia tidak bertindak cepat, mungkin akan ada gadis lain yang menghilang. Sejak Sari lenyap, Bayu merasa desa ini berubah. Gadis-gadis desa terus menghilang tanpa jejak satu persatu, sementara warung sate titik semakin ramai dikunjungi. Semakin hari, warung itu semakin laris. Bayu duduk di depan rumahnya, memandangi jalan desa yang sepi. Sudah berminggu-minggu sejak Sari menghilang, dan meskipun keluarganya telah berusaha mencari ke berbagai tempat, hasilnya tetap nihil. Polisi hanya mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi hingga kini belum ada perkembangan berarti. Kita nggak bisa cuma diam, Bu, kata Bayu dengan suara bergetar. Apa yang bisa kita lakukan, Nak? Jawab ibunya lemah. Mata wanita itu sembab, terlalu sering menangis hingga kehilangan harapan. Kita sudah mencari kemana-mana, tapi Sari tetap nggak ditemukan. Bayu mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia yakin ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk berbicara dengan warga lain yang juga kehilangan anak mereka. Ia memulai dari rumah Pak Darto, ayah Rina, gadis pertama yang menghilang. Awalnya, Pak Darto ragu untuk berbicara. Namun, setelah Bayu menjelaskan bahwa ia juga kehilangan adiknya dan hanya ingin mencari kebenaran, akhirnya pria tua itu menghela napas berat dan membuka suara. Aku ingat malam terakhir sebelum Rina menghilang, katanya lirih. Dia bilang mau ke warung sate titik. Dia suka sekali sate di sana. Aku pikir nggak ada yang aneh. Tapi, dia nggak pernah pulang. Bayu mengangguk, mencoba mencerna informasi itu. Sari juga sempat mengatakan hal yang sama sebelum menghilang. Perasaan tidak enak makin menguat di dadanya. Ia melanjutkan penyelidikannya dengan berbicara pada keluarga gadis-gadis lain yang hilang. Dari semua cerita yang ia dengar, ada satu kesamaan. Hampir semuanya sempat mengunjungi warung sate titik sebelum menghilang. Bayu semakin yakin bahwa warung itu menyimpan rahasia gelap. Malamnya, ia kembali ke warung sate titik. Kali ini, ia berpura-pura menjadi pelanggan. Duduk di salah satu meja, ia memesan sate seperti biasa. Titik menghidangkan satenya dengan senyum ramah seperti biasa. Coba dulu Bayu, kamu pasti suka, katanya. Suaranya lembut namun terasa menggantung di udara. Bayu menatap sate itu dengan perasaan campur aduk. Potongan dagingnya tampak empuk, terselimuti bumbu kacang yang kental dan menggugah selera. Namun, di dalam kepalanya, pertanyaan yang terus menghantuinya tak kunjung reda. Daging apa sebenarnya yang sedang disajikan di hadapannya? Dengan ragu, ia mengambil satu tusuk, menusukkan potongan daging itu ke dalam mulutnya. Rasa gurih langsung memenuhi lidahnya, namun di sela kunyahannya ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tenggorokannya terasa berat, ia buru-buru menggeleng dan meletakkan tusuk sate itu kembali. Enggak, Bu Titik, satenya enak, katanya, berusaha tetap tenang. Ia berpura-pura menikmati makanannya sambil memperhatikan suasana warung. Para pelanggan terlihat begitu lahap menyantap sate mereka, bahkan ada yang memesan lebih banyak. Perlahan, Bayu mulai menyadari sebuah pola yang aneh. Mereka yang baru pertama kali makan di warung ini biasanya akan kembali lagi keesokan harinya, seolah sate ini memiliki daya tarik yang tak wajar. Setelah selesai makan, Bayu membayar dan berjalan keluar. Namun bukannya langsung pulang, ia memilih bersembunyi di tempat gelap dekat warung, menunggu dan mengamati. Sekitar lewat tengah malam,
warung mulai sepi. Pelanggan terakhir pergi dan Titik mulai merapikan meja. Setelah itu, ia mengangkat sebuah ember besar dan membawanya ke bangunan kecil di belakang warung. Bayu mengintai dengan hati-hati, lalu mendekati bangunan itu. Ia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengar sesuatu, suara rintihan. Bayu membelalakkan mata. Itu suara manusia. Ia mundur perlahan, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ia tak ingin gegabah, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang disembunyikan Titik di dalam sana. Keesokan harinya, Bayu pergi menemui Mbah Suro, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Orang-orang sering meminta nasihatnya jika ada kejadian aneh. Setelah mendengar cerita Bayu, Mbah Suro menghela napas panjang. "Aku sudah lama curiga dengan warung itu," katanya, suaranya berat. "Tapi aku tak punya bukti yang cukup untuk menuduh Titik." "Mbah, apa mungkin ini pesugihan?" tanya Bayu. Mbah Suro mengangguk pelan. "Kemungkinan besar, iya. Ada jenis pesugihan yang menggunakan tumbal manusia untuk mendapatkan kekayaan. Biasanya, tumbalnya gadis perawan. Jika benar Titik melakukan ini, maka dia harus terus memberikan tumbal atau dia sendiri yang akan menjadi korban." Darah Bayu berdesir. "Jadi selama ini, semua gadis yang hilang adalah tumbal untuk pesugihan warung sate itu?" Mbah Suro menatapnya dengan serius. "Kita harus mengungkap kebenarannya, tapi hati-hati, nak. Jika benar dia melakukan pesugihan, maka dia pasti dilindungi oleh makhluk gaib. Kita tak bisa bertindak sembarangan." Bayu mengangguk. Ia siap melakukan apapun untuk mengungkap misteri ini dan menyelamatkan gadis-gadis lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Tapi ia tahu perjalanannya tak akan mudah. Ia harus menemukan bukti lebih kuat sebelum Titik menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Malam itu, Bayu kembali mengintai warung sate Titik. Ia bersembunyi di balik semak-semak di seberang warung, cukup jauh agar tak mencurigakan, namun masih bisa melihat dengan jelas. Warung itu tetap ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, bahkan beberapa orang dari luar desa tampak sengaja datang hanya untuk menikmati sate Titik. Bayu menahan napas saat melihat Titik menutup warung dan berjalan ke belakang, membawa ember besar yang ditutupi kain hitam. Bayu menahan napas, matanya tak berkedip, ketika untuk kedua kalinya ia melihat Titik membawa ember besar itu ke dalam ruangan kecil di belakang warungnya. Malam semakin larut, udara dingin menusuk tulang, namun keringat dingin justru mengalir di pelipisnya. Ada sesuatu yang harus ia lihat, sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisikan di antara warga desa. Dengan hati-hati, Bayu merayap mendekati tembok warung. Tubuhnya merapat ke dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Ia mencoba mendengar apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Suara berbisik lirih bercampur dengan gemerisik kain yang disibakkan. Kemudian terdengar suara dentingan logam beradu dengan meja. Bayu menelan ludah, jantungnya berdebar kencang, lalu sesuatu membuatnya tertegun. Bau anyir yang tiba-tiba menyelinap di udara, menusuk hidungnya hingga membuat perutnya mual. Dari celah papan yang renggang, ia mengintip ke dalam ruangan itu. Cahaya temaram dari lampu minyak mengungkapkan sebuah meja besar yang penuh bercak darah mengering. Titik berdiri di sana membelakangi Bayu. Tangan perempuan itu memegang sebilah pisau yang ujungnya masih meneteskan cairan merah pekat. Di depannya sesuatu terbaring diam, tertutup kain putih yang kini ternoda merah gelap. Dengan gerakan perlahan, Titik meraih sudut kain dan mulai menariknya ke belakang. Bayu menahan napas, matanya membelalak ngeri saat melihat wajah pucat seorang gadis muda yang sudah tak bernyawa. Perutnya terasa bergejolak, isi lambungnya hampir naik ke tenggorokan. Ia buru-buru menutup mulut dengan kedua tangan, berusaha menahan keinginan untuk muntah. Tubuh gadis itu begitu kaku, kulitnya pucat dengan mata yang masih terbuka, seolah kematian menjemputnya dalam keadaan penuh ketakutan. Bayu ingin berlari, ingin segera meninggalkan tempat ini, namun kakinya terasa seperti terikat ke tanah. Titik mulai merapalkan sesuatu, suaranya lirih namun penuh tekanan. Ia mengambil sesuatu dari saku bajunya, sebungkus kecil berisi serbuk,
hitam yang kemudian ditaburkannya ke tubuh gadis itu. Bau aneh menyeruak, bercampur dengan aroma anyir yang semakin menusuk. Bayu merasa kepalanya pening, tetapi ketakutan lebih besar menahannya untuk tetap sadar. Lalu, Titik mengambil sebilah pisau lain, lebih panjang, lebih tajam, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saat itu juga, jantung Bayu seperti berhenti berdetak. Ia tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ia harus segera pergi dari sini, harus segera mencari bantuan. Namun, saat ia melangkah mundur, kakinya tanpa sengaja menginjak ranting kering di tanah. Krak, suara itu terdengar begitu nyaring di kesunyian malam. Bayu menahan napas, matanya membelalak ketakutan. Dari dalam ruangan, Titik tiba-tiba menghentikan gerakannya. Kepalanya menoleh tajam ke arah jendela, matanya menyipit penuh curiga. Siapa di sana? Suaranya tajam dan dingin. Bayu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan segenap tenaga, ia berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Jantungnya berdegup seperti jenderang perang. Langkahnya terasa begitu berat di tengah malam yang gelap. Dari belakang, ia bisa mendengar suara Titik berteriak, "Berhenti!" Namun, Bayu tak peduli. Ia terus berlari tanpa menoleh, menerobos jalan setapak yang dipenuhi semak belukar, hingga akhirnya tiba di rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia segera mengunci pintu dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Napasnya terengah-engah, tubuhnya masih bergetar hebat. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ia tahu, kini ia dalam bahaya. Keesokan paginya, tanpa membuang waktu, Bayu segera menemui Mbah Suro. Dukun tua itu mendengarkan ceritanya dengan wajah serius, sesekali menghela napas panjang. "Apa yang kamu lihat itu sudah cukup menjadi bukti," kata Mbah Suro akhirnya. "Warung itu memang menyimpan rahasia kelam. Kita harus menghentikannya sebelum ada korban lain." "Tapi bagaimana, Mbah? Jika benar Titik melakukan pesugihan, dia pasti memiliki perlindungan dari makhluk gaib," ujar Bayu dengan suara bergetar. Mbah Suro mengangguk. "Kita tidak bisa bertindak gegabah. Aku akan membantumu, tapi kita harus berhati-hati. Jika dia tahu kita mengawasinya, kita yang akan menjadi target." Berkatnya, Bayu menelan ludah. Gambaran tubuh gadis itu masih melekat jelas di pikirannya. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Mereka harus bertindak sebelum Titik kembali mencari korban baru. Namun, yang tak disadari oleh Bayu, sejak malam itu, Titik juga mulai mengawasinya. Pagi itu, Titik duduk di warungnya yang masih sepi. Dengan tenang, ia mengaduk segelas kopi sambil berpikir keras. Ia yakin ada seseorang yang mengintai warungnya semalam. Ia mendengar suara ranting patah di luar ruangan belakang, tapi saat mengejar, tak ada siapa-siapa. Meski begitu, firasatnya mengatakan bahwa seseorang telah melihat apa yang seharusnya tidak boleh diketahui. Matanya perlahan menyisir pelanggan yang datang ke warungnya, memperhatikan satu persatu wajah mereka. Ia mencoba mengingat siapa saja yang sering datang ke sini, siapa yang mungkin mencurigakan. Lalu, tatapannya tertuju pada satu orang. Bayu. Sejak adiknya Sari menghilang, Bayu terlihat gelisah. Ia sering bertanya-tanya soal orang-orang yang hilang di desa. Beberapa kali ia datang ke warung, tetapi lebih banyak mengamati daripada makan. Titik menyadari itu. Ia tersenyum tipis. Kalau memang Bayu tahu sesuatu, maka ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terbongkar. Sementara itu, Bayu menemui beberapa warga yang juga curiga dengan hilangnya beberapa orang. Mereka berkumpul diam-diam di rumah Mbah Suro, membicarakan keanehan yang terjadi. Bayu menatap mereka satu persatu dengan sorot mata penuh keyakinan. "Aku melihat sesuatu di warung itu," katanya pelan tetapi tegas. "Ada darah di sana." Beberapa warga mulai berpandangan satu sama lain, ragu-ragu. Sebagian merasa apa yang dikatakan Bayu masuk akal, tetapi yang lain takut menuduh tanpa bukti. "Kita harus lapor kepala desa," kata seseorang. Namun, yang lain menyela. "Kalau kita melaporkan tanpa bukti, bisa-bisa kita yang dituduh menebar fitnah." Bayu mengepalkan tangan. "Malam ini kita harus pergi ke sana. Kita geledah ruangan belakang. Jika kita menemukan sesuatu, barulah kita bicara ke kepala desa."
Tanpa mereka ketahui, Titik sudah mengetahui rencana mereka. Ia tidak hanya mengandalkan pikirannya, tetapi juga sesuatu yang lebih kuat, ilmu hitam. Malam itu, sebelum menutup warungnya, ia pergi ke ruangan belakang. Ia menyalakan beberapa lilin merah dan duduk bersila di lantai. Di hadapannya, sesajen berupa bunga, dupa, dan darah dari tumbal sebelumnya menguar bau anyir. Titik memejamkan, Padmatama merapalkan mantra dengan suara lirih, mengundang sesuatu dari dunia lain untuk membantunya. Sementara itu, Bayu dan beberapa warga bergerak menuju warung. Mereka berjalan dalam senyap, berusaha tidak menarik perhatian. Warung itu sudah gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi mereka tahu Titik bisa saja berada di ruangan belakang pada jam-jam seperti ini. Bayu menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara, ia memberi isyarat, lalu mereka mencoba membuka pintu. Terkunci. Paksa saja, bisik Mbah Suro. Salah satu dari mereka mengeluarkan linggis kecil, menyelipkannya di celah pintu, dan menariknya dengan kekuatan penuh. Dengan suara keras, kunci itu patah. Mereka masuk ke dalam ruangan yang gelap dan lembab. Bau amis menusuk hidung mereka. Bayu menelan ludah, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ruangan itu kosong, tidak ada Titik. Tetapi di sudut, ada meja kayu besar dengan bercak darah yang belum kering. Seseorang menelan ludah dengan gugup. Ya Tuhan. Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, suara tawa pelan menggema dari dalam ruangan. Tawa yang dingin, menelusup ke dalam tulang. Mereka menoleh ke belakang. Titik berdiri di ambang pintu. Mata Titik berkilat dalam temaram cahaya lilin yang masih menyala. Senyumnya tipis. "Oh, jadi kalian sudah tahu ya?" Suaranya lirih, tetapi menusuk. Bayu mengangkat dagunya, berusaha tetap tegar meskipun tubuhnya mulai gemetar. "Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap." Titik tertawa kecil, penuh ejekan. "Kalian boleh mencoba," katanya pelan, "tapi hati-hati. Biasanya, mereka yang mencampuri urusanku tidak akan bertahan lama." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Sepersekian detik kemudian, semuanya padam. Bayu merasakan hawa dingin menyergap tengkuknya. Malam itu adalah awal dari teror yang lebih besar. Sejak pertemuan dengan Titik, desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Suara bisikan terdengar ketika orang-orang berjalan sendirian di malam hari. Bangkai ayam hitam ditemukan di depan rumah beberapa warga. Anak-anak kecil terbangun di tengah malam sambil menangis, mengatakan bahwa mereka melihat bayangan hitam di luar jendela. Dan yang paling mengerikan, Pak Darto, salah satu warga yang ikut menggerebek warung, menghilang tanpa jejak. Kehilangan Pak Darto membuat desa semakin ketakutan. Beberapa orang mulai berpikir ulang, apakah mereka benar-benar harus melawan Titik? Namun bagi Bayu dan Mbah Suro, mundur bukanlah pilihan. Bayu tidak bisa tidur nyenyak sejak malam itu. Ia terus merasa waspada, takut sesuatu akan terjadi pada dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Malam itu, saat ia berbaring di kasurnya, suara aneh terdengar dari luar rumah. Bayu menahan napas dan duduk perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengintip keluar jendela, mencoba melihat siapa yang ada di luar. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Bayu merinding. Siapa yang datang selarut ini? Ia mengambil golok kecil yang biasa digunakan ayahnya untuk berkebun, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. "Siapa?" tanyanya dengan suara tegang. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik sebelum mengintip melalui celah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia hampir berbalik, terdengar suara napas berat tepat di telinganya. "Pergi, atau kau akan mati." Bayu langsung mundur dengan napas memburu. Ia menyalakan lampu depan dan membuka pintu dengan cepat. Halaman rumahnya kosong. Namun, di depan rumah, sesuatu tergantung di pagar, selembar kain putih yang basah oleh darah. Bau anyir menusuk hidungnya, Bayu gemetar. Ia tahu ini adalah peringatan. Dengan cepat, ia menutup pintu dan mengunci semua jendela.
Malam itu ia tak bisa tidur. Keesokan harinya, Bayu pergi menemui Mbah Suro. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," kata Mbah Suro dengan suara berat. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Bayu cemas. Mbah Suro terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita tidak bisa melawan ini sendirian. Kita butuh bantuan seseorang yang mengerti ilmu hitam." Mbah Suro segera mengajak Bayu ke desa sebelah, tempat tinggal seorang dukun putih yang dikenal sangat sakti. Namanya Mbah Wi. Mereka tiba di rumah Mbah Wi menjelang sore. Rumah itu tampak tua dan sederhana, tetapi ada aura yang berbeda di sekelilingnya. Mbah Wi adalah seorang pria tua dengan rambut panjang dan janggut putih. Ia membuka matanya perlahan, "And now mentap deva serious. Makhluk yang kalian hadapi bukan makhluk biasa," katanya. "Ia sudah terikat oleh pesugihan, dan pesugihan seperti ini biasanya memiliki sesuatu yang menjadi tempat bersemayamnya jin. Bisa benda pusaka, bisa juga tubuh manusia yang menjadi wadahnya." Bayu dan Mbah Suro berpandangan. "Jadi kita harus mencari tahu apa yang menjadi sumber kekuatannya?" tanya Bayu. Mbah Wi mengangguk. Ia mengambil sebuah kantong kain kecil dari dalam lemari, lalu menyerahkannya pada Bayu. "Ini garam khusus yang sudah diberkahi. Taburkan di sekeliling rumahmu. Itu akan melindungimu untuk sementara. Ketika mereka kembali ke desa, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit mendung, angin berhembus lebih dingin. Bayu segera menaburkan garam di sekeliling rumahnya, mengikuti perintah Mbah Wi dengan hati-hati. Ia berharap perlindungan itu cukup untuk menjaganya dari serangan titik. Namun, saat malam tiba, ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Bayu menggenggam goloknya erat, tetapi kali ini ia tidak membuka pintu. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan suara itu. Ketukan berhenti, digantikan oleh suara yang lebih menyeramkan. "Kak, tolong aku." Mata Bayu membesar. Itu suara Sari, suara adiknya yang sudah menghilang. "Kak, aku sakit, tolong aku." Dadanya sesak. Jika benar itu Sari, ia tidak bisa tinggal diam. Namun, sesuatu dalam dirinya berteriak untuk tidak membuka pintu. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering berputar-putar di halaman. Bayu menelan ludah. "Ini jebakan," gumamnya pelan. Di luar, suara tawa kecil terdengar. Perlahan, suara itu berubah menjadi jeritan nyaring. Jeritan yang begitu menyayat, memenuhi malam. Bayu mundur, lalu mengambil segenggam garam dari kantong kecil yang diberikan Mbah Wi. Dengan tangan gemetar, ia menaburkannya di depan pintu. Seketika, suara jeritan berubah menjadi lolongan kesakitan. Bayu berdiri terpaku. Rumahnya kini terasa lebih gelap dan sepi. Ia menelan ludah. "Aku hampir saja tertipu," gumamnya. Ia menutup jendela rapat-rapat dan berusaha menenangkan diri. Titik benar-benar tidak main-main. Bayu bangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu terasa begitu panjang, penuh bisikan dan bayangan yang mengintainya dari sudut-sudut rumah. Ia tahu ini belum berakhir. Ketika pagi menyingsing, ia segera menemui Mbah Suro dan menceritakan kejadian semalam. Mbah Suro mengangguk pelan, matanya menerawang, seolah memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teror yang Bayu alami. "Kamu beruntung," ujar Mbah Suro lirih. "Kalau saja kau membuka pintu, mungkin kau tidak akan berdiri di sini sekarang." Bayu menggigit bibir. Ia menghela napas berat. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Mbah Suro menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ada sesuatu yang harus kita cari tahu lebih dalam. Kita harus kembali ke tempat itu." Darah Bayu berdesir. Warung itu, tempat di mana semuanya bermula. Tapi kembali ke sana, ia merasakan ketakutan menjalari tubuhnya. Ia tahu itu berbahaya. Namun jika mereka tidak bertindak, teror ini tidak akan pernah berakhir. Mbah Wi, seorang dukun tua yang mereka datangi, mengangguk setuju. "Malam ini aku akan melakukan ritual untuk mencari tahu di mana letak kelemahan makhluk itu. Besok kita bergerak." Bayu mengangguk. Ia tahu pertarungan ini belum selesai.
Malam itu, ia mengikuti saran Mbah Wi dan Mbah Suro untuk menyiramkan air doa di sekeliling rumahnya. Ia berharap perlindungan itu cukup untuk menghalau gangguan. Namun, harapannya hancur ketika di tengah malam ia terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumahnya. Langkah itu terdengar pelan, berjalan mengitari rumahnya dengan ritme yang tidak biasa. Bayu menelan ludah, mendekati jendela dengan hati-hati. Ia mencoba mengintip keluar, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Langkah itu semakin dekat, jantungnya berdetak semakin kencang. Lalu, suara ketukan terdengar, bukan di pintu, melainkan di dinding kamarnya. Tok, tok, tok. Bayu menahan napas. Ketukan itu tidak berhenti, malah semakin cepat dan semakin keras, seolah sesuatu di luar sana sedang berusaha menembus masuk. Ia mundur, punggungnya menempel ke dinding, sementara suara itu terus bergema di kamarnya. Dan kemudian, sesuatu berbisik dari balik dinding. Kau tidak akan bisa lari. Bayu merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata, menggigit bibir, untuk menahan rasa takut yang melumpuhkannya. Ia tahu makhluk itu semakin kuat. Keesokan paginya, ia kembali menemui Mbah Suro dan Mbah Wi. Ritual telah dilakukan semalam dan sesuatu telah ditemukan. Di atas meja di rumah Mbah Wi terdapat sebuah boneka kayu berbalut kain hitam. Boneka ini adalah perwujudan jin yang mengikat pesugihan itu, ujar Mbah Wi dengan suara berat. Selama boneka ini masih ada, makhluk itu tidak bisa dihentikan. Bayu mengepalkan tangan. Jadi, kita harus menghancurkannya? Mbah Wi mengangguk. Tapi itu tidak semudah yang kau bayangkan. Boneka ini dilindungi. Kita harus menghancurkannya di tempat asalnya. Bayu dan Mbah Suro saling berpandangan. Mereka tahu apa artinya. Mereka harus kembali ke warung itu. Malam itu, mereka bersiap. Beberapa orang dari desa ikut serta membawa obor, golok, dan segenggam garam yang telah didoakan. Mbah Wi membawa sebotol air doa yang akan digunakan untuk melemahkan kekuatan gaib. Satu tujuan kita, kata Mbah Wi tegas. Menghancurkan boneka ini. Jangan sampai teralihkan oleh apapun. Semua mengangguk. Bayu menggenggam tangannya erat. Ia bertekad menyelesaikan ini. Perjalanan menuju warung terasa lebih panjang dari biasanya. Meski jaraknya tak jauh, mereka merasa seolah diawasi. Bayu merasakan punggungnya dingin, bulu kuduknya terus berdiri. Langit mendung, angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Ketika mereka tiba di depan warung, mereka berhenti sejenak. Warung itu tampak sepi, lebih gelap dari biasanya. Lampu gantung di depan berayun perlahan, menimbulkan suara berderit yang menyayat telinga. Bayu menelan ludah. Ia bisa mencium aroma anyir yang tajam di udara. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dengan langkah perlahan mereka masuk ke dalam. Begitu melewati pintu, hawa dingin langsung menyergap. Ruangan itu lebih gelap dibandingkan di luar. Di tengah ruangan, ada sebuah meja panjang yang tertutup kain hitam. Dan di atasnya, berdiri boneka kayu berbalut kain hitam, persis seperti yang Mbah Wi katakan. Namun, yang lebih mengerikan adalah di sudut ruangan, mereka melihat seorang gadis kecil yang diikat pada sebuah kursi. Gadis itu tampak ketakutan, wajahnya penuh keringat, dan matanya sembab seperti habis menangis. Sari, teriak Bayu. Ia langsung berlari ke arah adiknya, tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari belakang ruangan. Semua orang langsung menoleh. Dari balik bayangan muncul sosok Titik. Namun wajahnya tampak berbeda. Matanya merah menyala, kulitnya terlihat legam, dan senyumnya mengerikan. Kalian pikir bisa menghancurkanku? Suaranya dingin, bergema di seluruh ruangan. Lampu di warung itu berkedip-kedip, lalu akhirnya padam. Sepenuhnya, gelap gulita menyelimuti mereka. Lalu terdengar suara langkah kaki cepat mendekati mereka. Awas, teriak Mbah Suro. Seketika itu juga, sesuatu menerjang salah satu warga yang ikut bersama mereka. Pria itu terjatuh dan berteriak, tetapi suara teriakannya berubah menjadi suara gurgling. Seakan-akan tenggorokannya dicekik. Mbah Wi dengan cepat menyiramkan air doa ke arah suara itu. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang. Lampu yang tadi padam kembali menyala sebentar.
Cukup untuk membuat mereka melihat bayangan hitam besar dengan mata merah yang berkilat. Sosok yang tadi menyerang warga. Bayu tidak membuang waktu. Ia segera berlari ke arah Sari dan melepaskan ikatan di tangannya. "Sari, bangun. Kita harus keluar dari sini," katanya panik. Namun, begitu ia berhasil mengangkat Sari, terdengar suara keras dari tengah ruangan. Boneka kayu yang ada di atas meja tiba-tiba bergerak sendiri. Itu sumber kekuatannya. "Hancurkan sekarang juga," teriak Mbah Wiryo. Tanpa berpikir panjang, Bayu meraih golok yang dibawanya dan menghantam boneka kayu itu sekuat tenaga. Begitu goloknya menyentuh boneka itu, terdengar suara raungan yang sangat keras dari dalam warung. Titik menjerit kesakitan, tubuhnya kejang-kejang, dan matanya membelalak. "Tidak!" Ia berteriak penuh amarah. Namun, Bayu tidak berhenti. Ia kembali menghantam boneka itu berkali-kali, hingga akhirnya retak dan pecah menjadi beberapa bagian. Begitu, boneka itu hancur. Bayangan hitam yang tadi menyerang warga langsung menghilang. Titik jatuh ke lantai, tubuhnya mulai mengerut dan berubah semakin tua. Ia merangkak ke arah Bayu dengan tangan gemetar. Tetapi sebelum bisa mencapai tubuhnya, ia tiba-tiba mengejang dan membusuk dalam hitungan detik. Matanya membelalak sebelum akhirnya ia berhenti bergerak, hening. Tidak ada suara apapun di ruangan itu selain napas berat Bayu dan yang lainnya. Mbah Suro mengusap keningnya yang berkeringat. "Akhirnya, selesai," katanya pelan. Ia memeriksa tubuh Titik yang kini hanya tinggal kulit dan tulang. Dia sudah tidak bisa kembali lagi. Bayu menggenggam tangan Sari yang masih lemas. "Ayo pulang," katanya dengan suara gemetar. Mereka keluar dari warung. Itu dengan perasaan campur aduk. Warung sate yang selama ini menjadi tempat pesugihan kini telah kehilangan penguasanya. Sejak malam itu, desa tidak lagi dihantui oleh kehilangan anak-anak secara misterius. Namun, meskipun semuanya telah berakhir, Bayu tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan malam penuh teror ini. Setelah berhasil menghancurkan boneka kayu yang menjadi sumber kekuatan pesugihan Titik, Bayu dan warga segera meninggalkan warung sate yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Malam itu begitu mencekam, tetapi mereka merasa sedikit lega karena akhirnya teror yang selama ini menghantui desa telah berakhir. Sari masih dalam kondisi lemah. Bayu membopong adiknya dengan hati-hati. "Tenang Sari, semuanya sudah selesai. Namun, Yunti pada sajanya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa semua ini belum benar-benar berakhir." Bayu langsung merasa tidak nyaman. "Maksudnya Mbah?" Mbah Suro menatap warung yang kini gelap dan kosong. "Kekuatan pesugihan memang sudah dihancurkan, tetapi kita tidak tahu apakah arwah Titik benar-benar lenyap." Bayu menelan ludah. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai, tapi matanya menangkap ekspresi muram di wajah Mbah Suro. Ada sesuatu yang masih mengganjal, namun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Mbah hanya terlalu khawatir, pikirnya. Bayu akhirnya memutuskan untuk beristirahat setelah malam yang panjang. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir yang damai baginya. Bayu terbangun oleh suara aneh dari luar rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengingat kejadian malam lalu ketika mendengar suara Sari memanggilnya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari jendela dan saat itu juga napasnya tercekat. Di halaman rumahnya berdiri sesosok makhluk yang tidak asing. Tubuhnya kurus kering, kulitnya legam, dan bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang mengerikan. Namun, tubuhnya sudah tidak lagi menyerupai manusia, lebih mirip mayat yang berjalan. Titik berdiri di sana, menatap Bayu dengan tatapan kosong. "Bayu!" Suara itu terdengar serak, lirih, namun menusuk hingga ke tulang. "Kau pikir bisa lepas dariku?" Bayu ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa mundur. Perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, Titik mulai bergerak. Tangan kurusnya terangkat perlahan, kukunya yang panjang dan tajam mencakar wajahnya sendiri. Krek. Suara daging robek terdengar jelas di tengah kesunyian. Darah hitam mengalir deras dari luka-luka di wajahnya, tetapi ia tetap tersenyum. Senyuman
itu melebar, hingga bibirnya hampir terbelah ke kedua sisi wajahnya. Kemudian, ia mulai tertawa. Pelan, tawa itu semakin keras, dan semakin keras, sampai akhirnya terdengar seperti jeritan nyaring yang menusuk telinga. Bayu tidak bisa menahan diri lagi. Ia langsung berlari ke kamar Mbah Suro dan Mbah Wiryo yang menginap di rumahnya malam itu. "Mbah, dia masih ada di luar," suaranya penuh kepanikan. Mbah Wiryo yang masih setengah sadar langsung bangkit dan meraih botol air doa yang ia bawa. Mbah Suro juga segera keluar dari kamar, lalu mengintip keluar jendela. Namun, begitu ia melihat halaman rumah, wajahnya langsung berubah pucat. "Bukan hanya satu," bisiknya pelan. Bayu menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Di halaman rumahnya, bukan hanya Titik yang berdiri di sana. Ada banyak sosok lain. Anak-anak yang seharusnya sudah mati. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan tubuh mereka kaku seperti boneka tua yang dipaksa bergerak. Mereka semua menatap ke arah rumah Bayu. Lalu, secara bersamaan, mereka mulai bergerak maju. Mbah Wiryo tidak membuang waktu. Ia segera menyiramkan air doa ke pintu dan jendela rumah sambil merapalkan mantra. Seketika terdengar suara jeritan panjang dari luar. Bayu yang melihat dari celah jendela menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Tubuh anak-anak itu mulai terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka berteriak, meronta, tetapi tidak bisa melarikan diri. Satu persatu, tubuh mereka menghitam dan menghilang. Namun, berbeda dengan anak-anak itu, Titik hanya diam. Ia tidak terbakar, tidak menghilang. Ia masih berdiri di sana, menatap Bayu dengan senyum yang semakin mengerikan. "Kau pikir ini sudah berakhir?" bisiknya. Lalu dalam sekejap ia menghilang dalam kegelapan.